Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan ya materi yang sebelumnya tentang fungsi transfer. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang respon frekuensi. Nah, apa itu respon frekuensi ya? Jadi, respon frekuensi itu dapat didefinisikan yaitu keadaan sistem dalam respon input sinusoidal pada frekuensi yang bervariasi. Nah, output rangkaian memiliki frekuensi yang sama terhadap input sinusoidal tetapi berbeda dalam besar dan fasenya. Nah, respon frekuensi menjelaskan tentang perbedaan besar dan fase tersebut. Nah, jadi di sini sudah mulai aplikatif ya ke dalam suatu alat-alat tertentu yang memiliki fungsi baik itu nanti menfilter frekuensi gitu ya. Dan yang difilter mungkin frekuensi yang rendah atau frekuensi yang tinggi begitu ya. Nah, pada akhirnya nanti antara frekuensi input dengan frekuensi input akan ada perbedaan baik dari besar ataupun fasenya ya. Nah, jadi antara besar dan fase pada frekuensi input dan output itulah yang akan kita pelajari dan itulah yang dinamakan dengan respon frekuensi. Nah, sebagaimana yang didefinisikan tadi ya, yang namanya respon frekuensi ya bisa dituliskan H. H itu adalah respon frekuensinya I omega dalam fungsi I omega itu sama dengan R output dibagi R input gitu ya. Jadi hambatan output dibagi hambatan inputnya. Nah, karena tadi yang membedakan antara input dan output adalah besar dan fasenya, maka kita akan mencari besarnya. Nah, jadi besarnya itu dimutlakan seperti ini. R output juga dimutlakan, R input dimutlakan. Itu akan ketemu besarnya. Sedangkan untuk fasenya, beda fasenya, itu selisihkan. Ya, selisih dari R output dikurangi R input gitu ya. Maka sinyal outputnya ya nanti bisa dituliskan karena untuk inputnya kan biasanya hanya VT sama dengan VM sin omega T plus theta 0 biasanya begitu. Nah, karena besarnya berbeda maka di samping VM itu ada mutlak HI omega. Kemudian setelah omega T ya itu ada sudut sudut beda fasenya H sudut HI omega. Oke. Nah, respon frekuensi pada rangkaian RL seri, di mana R-nya sebagai outputnya. Jika resistor R sebagai outputnya, maka fungsi transfernya dalam fungsi frekuensi kompleks dapat dituliskan, yaitu H sebagai di sini ada fungsi kompleksnya, sama dengan V output dibagi V input. Nah, karena R-nya sebagai outputnya gitu ya, R sebagai outputnya, maka I kali R tegangannya berarti khusus di resistor saja ya di sini. Karena R sebagai outputnya. Nah, nanti ada bahasan ketika L-nya sebagai outputnya. Nah, sedangkan V inputnya berarti R-nya itu total. Berarti R ditambah SL gitu. Nah, I-nya sama bisa dicoret sehingga ketemu nanti R per R ditambah SL. Nah, kalau disederhanakan dibagi dengan R semua, maka ketemu 1 per 1 plus SL dibagi R. Nah, sehingga fungsi respon frekuensinya berarti ya 1 per 1 plus S-nya kalau diganti menjadi I omega, jadi I omega L dibagi R. Ya. Nah, untuk besarnya dari respon frekuensinya itu gitu, berarti dimutlakan. Nah, yang bawah ini nanti di seperti Pitagoras gitu ya. Jadi 1 per, di sini 1 kuadrat ditambah I omega L per R kuadrat gitu, terus diakar. Nah, I itu kan nilainya adalah min 1. Ya, akar min 1. Jadi kalau dikuadratkan nanti ya akar min 1 dikuadratkan jadi min 1. Tapi karena semuanya nanti dikuadratkan gitu, maka hasilnya akan positif gitu ya. Mohon maaf sebentar. Jadi yang dikuadratkan, mohon maaf, I-nya nggak ikut ya. Jadi ini X, ini Y-nya. Jadi 1 dikuadratkan ditambah omega L per R saja. Jadi I-nya tidak masuk dalam kuadrat ya. Sehingga menjadi akar 1 plus omega L per R kuadrat. Nah, untuk mencari beda fasenya itu cukup pakai tan. Nah, ini kan Y-nya itu omega L per R, X-nya itu 1. Sehingga tan itu sama dengan omega L per R per 1. Sehingga
tan theta-nya itu sama dengan omega L per R. Sehingga theta-nya itu sama dengan tan inverse ya, tan inverse dari omega L per R gitu ya. Seperti itu nilainya. Nah, kenapa di sini kok ada minus? Karena di sini kan harusnya tan sudut dari sini ya, tan dari satu itu kan 0. 0 dikurangi tan yang bawah gitu ya. Sehingga 0 dikurangi kan ini jadi minus akhirnya gitu. Oke, itulah kenapa minus ya. Nah, kalau digambarkan, ini saya pakai MATLAB ya, maka respon frekuensi pada rangkaian RL seri, R sebagai outputnya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa antara 0 sampai R per L frekuensinya itu bisa dilewatkan. Sedangkan selebihnya dari R per L itu mendekati 0 frekuensi yang dilewatkan. Sehingga ini bisa dikatakan nanti maksud dari rangkaian ini adalah frekuensi yang dilewatkan pada rangkaian ini rentang 0 sampai R per L. Sedangkan setelah itu frekuensi sudah tidak dapat dilewatkan lagi karena nilai respon frekuensinya mendekati 0. Hal tersebut menunjukkan bahwa rangkaian RL seri dengan R sebagai outputnya berperan sebagai penyaring frekuensi tinggi. Jadi frekuensi tingginya itu disaring sehingga tidak dapat keluar ya. Dan meneruskan frekuensi rendah atau disebut dengan low pass filter atau LPF gitu ya. Oke, sekarang yang kedua yaitu ketika L-nya sebagai outputnya. Ketika L-nya sebagai outputnya, maka tentunya V outputnya di sini adalah SL kali I ya. I kali R kan, R-nya itu S kali L. Sedangkan untuk tegangan inputnya R-nya total. Nah, I-nya dicoret, nanti ketemu SL per R plus SL. Nah, ini kalau kita sederhanakan, kita bagi semua dengan SL, nanti ketemu 1 per R per SL ditambah 1. Oke. Nah, sehingga bisa dituliskan ya. Wah, ini ada yang kurang pas ini tadi ya. Ada yang kurang pas. Ini kok sama kayak yang tadi. Harusnya ini berbeda gitu. Jadi kalau misalkan dituliskan di sini ya berarti 1 per 1 plus R per SL yang ngikuti yang atas ini. Nah, kalau dibuat nilainya besarnya, ini mohon maaf salah juga, berarti 1 per akar 1 plus R per SL kuadrat. Nah, SL-nya itu dibagi diubah menjadi I kali omega. Sebentar. Oke, sorry. Ini gini. Oke, 1 dibagi ya. 1 ini di depan R. Nah, S-nya ini diganti I kali omega. I kali omega. Nah, I-nya kalau ke atas itu menjadi minus, jadi min I. Nah, ini harusnya ada I-nya ya. Itu salahnya di sana. Oke, setelah itu kalau kita mencari besarnya, X-nya kan 1, Y-nya itu min R per omega L. Sehingga menjadi 1 per akar 1 kuadrat ditambah R per omega L kuadrat. 1 kuadrat kan 1. Nah, kalau mencari beda sudut fasenya berarti 0, karena tan 1 itu 0. 0 dikurangi tan inverse dari R per omega L gitu ya. R per omega L. Y per X ya, Y per X. R per omega L, oke. Oke. Sebentar, ini kok bisa minus. Oh, ini ya, dari sini, sorry. Ya, dari sini ya, minus ini ya, karena Y-nya minus, makanya di sini minus. Oke, tan 1 0 dikurangi tan inverse dari min R per omega L. Oke, itulah sudut fasenya. Nah, kalau nanti digambarkan bentuknya akan seperti ini ya. Jadi di sini terlihat justru frekuensi yang kecil dari 0 sampai R per L itu tidak dilewatkan. Sedangkan frekuensi yang R per L ke atas itu justru dilewatkan. Maka makna atau fungsi rangkaian ini adalah sebagai berfungsi untuk menyaring frekuensi rendah. Jadi frekuensi rendah tidak dilewatkan, tapi malah melewatkan frekuensi yang besar atau disebut dengan high pass filter atau HPF gitu ya. Itu ketika L-nya sebagai outputnya.
Nah, ini ada contoh soal ya. Sebuah induktor 0,02 Henry dirangkai secara seri dengan resistor 4 ohm. Tentukan nilai dan fase respon frekuensi rangkaian tersebut jika diberi sumber tegangan berfrekuensi 100 Hz dengan pengukuran tegangan output pada induktornya. Oke. Sama seperti tadi ya, ini karena tegangan outputnya pada induktornya, maka besarnya dari fungsi respon frekuensinya adalah 1 per akar 1 plus R per omega L kuadrat. Nah, tinggal masukkan saja, R-nya itu 4, omeganya itu kan 2πf ya, 2pi kali F, F-nya 100, L-nya ini 0,02. Nah, nanti ketemu nilainya adalah 2 per 3. Sedangkan beda sudut fasenya, di sini min tan inverse min R per L. Nah, R-nya masukkan, omeganya masukkan, L-nya masukkan, nanti ketemu min tan inverse min 1,27. Nah, ini dihitung pakai kalkulator nanti ya, tan inverse-nya. Nah, nanti ketemu 51,78 derajat. Nah, seperti itu cara mencari respon frekuensi, yaitu berupa besar dan beda fasenya, gitu ya. Selanjutnya ada rangkaian RC seri, di mana yang pertama R-nya sebagai outputnya, sama kayak tadi ya. Jadi karena R-nya sebagai outputnya, maka tegangan outputnya I kali R. Tegangan inputnya berarti total hambatannya yang kita pakai R ditambah 1 per SC, karena kapasitor ya. Berarti hambatannya kan 1 per SC. I-nya dicoret sehingga nanti ketemu seperti ini. Kalau semuanya dibagi dengan R, maka ketemu 1 per 1 plus 1 per SRC. S-nya kalau diganti menjadi I omega, I-nya kalau ke atas menjadi minus. Jadi 1 per 1 min I per omega RC. Ya. Nah, X-nya itu 1, Y-nya itu min 1 per omega RC. Sehingga kalau dicari besarnya menjadi 1 per akar 1 kuadrat ditambah Y-nya diambil ya. 1 per omega RC minus, tapi karena dikuadratkan jadi plus. Sedangkan untuk beda sudut fasenya, tan 1, 0 dikurangi tan inverse dari ini ya, Y ini. Min 1 per omega RC. Kayak gitu. Nah, ini kalau digambarkan nanti bentuknya seperti ini. Jadi hampir sama kayak rangkaian RL seri, di mana L-nya sebagai outputnya. Jadi yang difilter itu adalah frekuensi yang rendah dari 0 sampai 1 per RC. Sedangkan untuk frekuensi yang lebih tinggi, 1 per RC ke atas itu dilewatkan. Maka makna rangkaiannya ya seperti rangkaian RL seri, L sebagai outputnya, atau disebut dengan high pass filter ya, high pass filter. Oke, itu R sebagai outputnya. Sedangkan nanti kalau C sebagai outputnya ya, sama nanti bisa dilihat ini, sama seperti tadi caranya. Nah, ini justru sama nanti fungsinya sebagaimana rangkaian RL seri, R-nya sebagai outputnya, yaitu sebagai penyaring yang frekuensi yang tinggi ya, penyaring frekuensi tinggi. Kita lihat, lupa saya. Nah, ini ya. Oh, sorry. Sebagai penyaring frekuensi tinggi dan meneruskan frekuensi yang rendah ya, benar ya. Jadi penyaring frekuensi yang tinggi dan meneruskan frekuensi yang rendah, low pass filter. Jadi fungsinya sebagai low pass filter. Itu ketika rangkaian RC seri dan C-nya sebagai outputnya. Ini sebagai low pass filter. Jadi penerus dari frekuensi yang rendah. Nah, kalau kita ini ada contoh soal ya. Ada resistor 1 ohm dihubungkan dengan kapasitor 1 per 100 farad secara seri. Jika sumber tegangannya itu frekuensinya 50 Hz, tentukan nilai dan fase respon frekuensi rangkaian jika tegangan yang dihasilkan keluaran dari resistornya. Ini resistornya sebagai outputnya ya. Berarti kita pilih karena resistornya sebagai outputnya, berarti yang ini ya, besarnya. Oke. Kita tinggal masukkan saja omega itu 2πf. R-nya ada 1 ohm, C-nya 1 per 100 ya. Tinggal kuadratin nanti ketemu 0,95. Kalau beda fasenya berarti min tan inverse dari min 1 per omega RC ya. Omega RC. Nah, ini kan 2 kali 3,14 kali 50 kali 1 per 100. Nah, 2 kali 50 kan 100. 100 per 100 habis. Jadi tinggal min 1/3,14.
Kalau dihitung pakai kalkulator nanti ketemu 17,67 derajat. Nah, baik untuk yang kuliah yang ini ya, dengan judul respon frekuensi ini belum ada tugasnya. Nah, nanti yang video selanjutnya gabungan untuk respon frekuensi ini yang ada tugasnya. Jadi video ini saya cukupkan ya, ini sebagai pengganti 2 kali kuliah ya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.